spiritual. Jadi kita kena nak menggunakan kecerdasan spiritual inilah untuk membuat pohon itu besar, cepat, mudah, murah, dan untuk membuatkan dia itu untung kepada petani. Jadi dekat sini Pak Haji bagi contoh, ni air Pak Haji kurangkan, bismillah. Dia kurangkan, masukkan sedikit, dipupuk ya, pupuk. Airnya jernih saja. Masuk, kemudian Pak Haji baca surah Al-Fatihah, bismillah. Tutup, goncang 53 kali. Ah, 51, 52, 53. Dah, 53 kali. Kemudian Pak Haji minum atau Pak Haji spraykan pada pokok pohon yang tidak berbuah, yang tak berbunga, yang terhenti pertumbuhannya, hidup balik pertumbuhannya. Ya, itu di antaranya. Nanti kita akan lihat. Tapi walau macam mana kita uji pada diri kita dulu. Siapa di sini yang nak jadikan sebagai ujian? Angkat tangan. Dia harus jujur. Kalau berkesan, dia katakan berkesan. Kalau tak berkesan, bismillah, sebutkan dalam hadis ini. Pak Haji minta maaf, apa yang Pak Haji buat tidak percaya. Pak Haji cuma nak tunjukkan sedikit saja daripada. Okey, bawa air mineral. Okey, dituangkan. Okey, ayo, ya. Mana cawannya? Pakai botol dengan goncang. Oh iya. Buat di sini aja dulu. Apa ini kasih jawab? Ya. Buat di sini lalu kasih jawab. Aduh, sayang sih. Goncang. Bapak Ibu, kita buat di sini, kemudian nanti minum di cawan. Ah iya. Ini. Bacakan Al-Fatihah. Itu saja adalah air kecil. Bisa, Bapaknya bisa. Kasihlah sini, nanti goncang. Pakai air kan? Oke, masuk satu nih ya. Airnya kurang. Ya, goncang pelan nggak apa-apa. Mana lagi? Kita rasakan. Lagi ramai yang terima lagi bagus. Ya benar. Nanti yang tak bisa angkat tangan begitu, yang bismillah, baru bisa angkat. Goncang. Yang tak bisa genggam, Goncang Fatihah dulu. bisa. Lepas. Okey, baik. Kita tunggu 6 minit daripada sekarang. 6 minit daripada sekarang. Bagaimana dia bekerja? Begitu cepat dalam kekebalan kita. Okey, baik ya. Jadi ada dua dah yang telah kita bicarakan. Yang pertama, malabsorption, tak dapat serap. Yang kedua ialah kerana perasaan stres. Pokok ditimpa dengan perasaan stres. Yang ketiga, pokok itu, pohon itu ada perasaan. Bagaimana nak mengatakan pohon itu ada perasaan? Mari kita tengok hadis ini. Nabi ketika membaca khutbah, tiba-tiba Nabi mendengar ada pohon kurma yang kering menangis. Nabi turun di mimbar lalu Nabi menyapukan. Karena dulu Nabi duduk di atasnya ketika baca khutbah. Satu, menandakan pohon itu ada perasaan.
Dan bagaimana penelitian di akhir-akhir ini mendapati bahwa pohon yang kekeringan itu mencuri. Mari kita tengok beberapa penelitian mutakhir menceritakan bagaimana pohon itu kesakitan ketika dia dihidration. Kita tengok yang berlaku pada pokok tomat, pokok tembakau, dan kita tengok beberapa lagi jenis pohon-pohon yang bila digergajinya itu dia mencuri. Ini dalam bentuk kajian sainsnya. Ini kita lihat apa dia itu, terbukti pohon tomat itu dia kekeringan, dia mengeluarkan rata-rata 35 kali jeritan ultrasonik kekeringan. Jadi kita tahu pohon itu ada perasaan. Yang kedua, batang pohon yang dipotong menghasilkan sekitar 25 jeritan. Yang ketiga, tembakau pada saat kekeringan terdengar menjerit 11 kali. Jadi bagi tahu, kita faham bahawa ada faktor perasaan. Jadi dalam ilmu pertanian kita, ya Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah faham pohon itu perlu NPK. Kita perlu makro, mikro, kita perlu boron, magnesium, copper, semua kita paham itu. Tetapi pohon perlukan perasaan. Perasaan damai, perasaan tenang. Maka kita tak bicara tentang perasaan ini. Ada satu orang menghubungi Pak Haji, dia kata, Pak Haji, kenapa pohon di depan rumah saya, pohon rambutan yang sentiasa berbuah banyak, tiba-tiba berhenti buahnya itu. Dia sudah tak lagi mengeluarkan buah yang ramah. Ditanya apa yang dilakukan pada pohon tersebut. Dia kata akarnya masuk ke rumah, dia potong sedikit. Maka bila dia potong, maka dia terhenti berbuah. Subhanallah. Di Malaysia ada juga kita buat penelitian terhadap pokok mangga yang tak berbuah. Dan baru-baru ini alhamdulillah mungkin lebih tepat kalau Pak Haji mengundang M. Nur, Bapak M. Nur, dosen di UIR, cerita bagaimana pokok mata kucing yang tak berbuah itu dengan izin Allah berbunga. Adakah Bapak M. Nur? Dia masih menguji mahasiswa. Oh, masih menguji. Okey. Lihat video saja. Lihat video saja. Ini pokok kelingking yang sudah 4 tahun tapi tak berbuah, tak berbunga. Dia semprotkan saya guna spray POC. Cara saya spray adalah batangnya saja. Dia hanya semprot di batang saja. Kita panggil arohan. Sampai sini saja. Kemudian spray secara meningkat. Waktu spraynya pun pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi di spray. Dari sekali. Dah, alhamdulillah ya. Baik, macam mana pula pokok kurma yang tak berbuah? Banyak orang mengalahkan apa dia? Kurma jantan katanya. Mana tahu kurma jantan, kurma betina? Dia kata tak berbuah. Tak berbuah bukan sebab dia jantan, sebab dia stres. Cuba kita bagikan ini. Keluar bunga, keluar buahnya. Inilah tanaman kurma di daerah Lamongan yang sudah 15 tahun lebih tidak pernah berbuah. 15 tahun. Setelah disemprot oleh POC fertilizer, bisa kita lihat kurma ini berbuah dengan bulan. Ini masih muda kurmanya. Kita tunggu. Itu dia punya. Bagaimana pula kalau kita lihat sayur-sayuran mau buat berapa kali lipat buahnya? Pak Haji dah sebut dekat misi Islam Riyah hari itu mau buat buahnya keluar berapa kali lipat? Kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, cuma 1 saja. Kalau lebih boleh 2 kali lipat, pohonnya akan batang.
Sebab berat pun. Jadi tengok di UC Islam Riyadh, kita buat satu develop di situ. Ini 100% organik, tidak sentuh kimia. Dari nomor 1 kita kembali ke Green Note yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Riau. Ini menggunakan bibit yang paling murah. Booster Menggunakan juga tempat yang paling beracun yang pernah dicoba tak hidup. sanggup numpang saking banyaknya buahnya sampai Ini kita ambil sampel di sini. Kita tengok pula bagaimana penanaman banyak cili cabai rawit di sini di Riau. Sebab di Riau kita buat contoh di Riau. Hasilnya buah grade A semua yang keluar. Bapa, usia panjangnya panjang. Boleh pergi sampai 2 tahun pohon cili. Kita buat peremajaan. Hasilnya cepat. Ini cabai sikit. Tapi setan. Cabai sikit. Tapi setan. Dan boleh ditanam di tanah gambut. Boleh tanam di tanah gambut yang orang kata ada ferrum dan aluminium tinggi itu. Boleh. Ada pihak tinggi. Ya, videonya itu. Ya, kita uji pada tanah gambut. Kita menanam semua jenis sayur-sayuran tanah gambut. Ini kat rumah. Subhanallah. Ya, inilah yang disebutkan bahawa pertanian itu. Pertama sekali ialah perasaan pohon tersebut. Bagaimana nak keluarkan buah yang banyak, jaga perasaan. Baik, mari kita pergi ke Jogja sebentar, lihat pertanian kita di sana. Mungkinlah tak sama ya, environment dia, tanah tak ngapa lah. Kita tengok pokok cili di Jogja. Ya, pokok cili di Jogja. Pokok tomat di Jogja. Tak muncul-muncul. Nanti kita lihat. Tak bisa masuk ya. Itu yang pertama ya. Disebutkan yang pertama untuk menghidupkan kembali makhluk-makhluk di dalam tanah yang bertasbih memuji Allah ini untuk menghidupkan balik bumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk anti stres, ya, yang kita kena berikan supaya dia keluar bunga. Okey. Kemudian yang ketiga yang kita perlu berikan kepada pohon ini, kita kena ubah balik struktur bumi. Struktur bumi ini dia ada heksagonal. Dia ada bumi yang bentuknya segi 6. Tanah. Di soal sains kita belajar jenis-jenis tanah, dia ada segi 6. Kita kena bina balik segi 6 ni. Allah cerita pasal lebah. Madu lebah dia ada sarang heksagonal. Maka bumi ini kita kena cukupkan dia dengan heksagonalnya. Macam mana nak mencukupkan dengan heksagonalnya? Segi 6 bumi ini kita kena menggunakan bumi tanah yang bersegi 6. Maka apa dia kata tanah yang bersegi 6? Salah satunya ialah getaran daripada getaran bumi merata. Zeolite namanya. Ini kalau kita gunakan zeolite untuk sawit, subhanallah. Dan zeolite ini adalah tanah segi 6. Boleh kita tengok sikit zeolite. Subhanallah ya. Segi. Baik, jadi oleh sebab itulah dan yang keempatnya kena ada antivirus, anti hama.
yang tidak menggunakan kimia. Ada tak antivirus yang bisa tidak kita gunakan menggantikan kimia? Ada. Ada Pak. Sekuat obat kimia kan lebih kuat daripada kimia. Antivirus pada hal itu kimia juga, tapi kimia bukan kimia sintetik, ya, kimia dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi bila kita menemui antivirus ini, maka di tempat Pak Haji itu orang menanam pisang, dia kena virus. Tapi pisang kita tidak kena virus. Kita buat injection kepada pokok pisang tersebut. Memang sayang sekali tak dapat lihat dia punya video-video ini. Sebab semua apa yang Pak disebutkan ini semua ada dia punya video-video dia. Ya, itu di antaranya. Baik. Sebelum kita lihat kat sini mungkin adakah? Tak dapat juga ya. Pak Ye cerita saja lah. Cerita ini. Baik, sekarang kita dah minum. Okey, siapa di sini yang sudah rasa dia punya keberkesanannya hilang sakit di belakang itu? Silakan berdiri. Silakan. Cuba rasa yang sakit tadi ni. Segar aja. Ha. Segar, yang ada perubahan. Yang segar, yang relax, yang damai. Okey, silakan. Ada? Aduh. Ya. Rasa ada perubahan, rasa lebih segar. Ha. Silakan. Ya. Ya, silakan menceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repan Tani Makmur, Kecamatan Desa Repan, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Naik feri kembali pagi. Amin, alhamdulillah. Biasalah pagi, mungkin karena faktor umur juga. Kalau kami dulu agak lama, biasa tinggal, bahu agak letih, agak lemah gitu. Tetapi setelah minum formula dari pagi ini, insya Allah amin segera gitu. Sementara ini kan. Dia rasa segar dan dia rasa hilang stres. Iya, enjoy dan relax saja. Itu yang penting, hilang stres. Terima kasih.